Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental ini atas permintaan teman kita @sahambitcoin_indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, dan pastikan selalu melakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk atau BTEK. Baiklah, langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk atau biasa dikenal dengan BTEK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi pertanian, hak pengelolaan hutan, hutan tanam industri, serta perdagangan. BTEK memiliki 3 unit bisnis utama, yaitu Bioplant Unit fokus pada pembibitan tanaman unggul dengan teknologi kultur jaringan. Bioflora Unit bergerak di bidang produksi tanaman hias serta pengembangan florikultura. Biomedica Unit yang berfokus pada produk-produk kesehatan berbasis bioteknologi. Selain itu, perusahaan juga memiliki anak usaha yang berbasis di luar negeri, yaitu Golden Harvest Cocoa Pte Ltd yang berlokasi di Singapura dan bergerak di bidang grup induk investasi. Anak perusahaan ini memiliki total aset sekitar 88,8 miliar rupiah dan dimiliki 100% oleh BTEK. Hal ini menunjukkan BTEK memiliki jejak bisnis internasional, walaupun masih dalam skala terbatas. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat struktur kepemilikan saham BTEK per Q2 2025. Masyarakat non-warkat 21,76 miliar lembar atau 47,02%. Golden Harvest Cocoa Limited 13,66 miliar lembar atau 29,51%. UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account 6,03 miliar lembar atau 13,03%. PT Asabri Persero 4,56 miliar lembar atau 9,85%. Masyarakat warkat 275 juta lembar atau 0,59%. Artinya, saham BTEK masih tergolong liquid dengan free float sebesar 47,02%, yang berarti hampir setengah sahamnya dimiliki publik dan dapat diperdagangkan di bursa. Namun, kepemilikannya cukup besar oleh Golden Harvest Cocoa Limited dan UBS AG Singapore Non-Treaty juga menunjukkan adanya kendali kuat dari pihak tertentu di luar masyarakat umum. Gambaran laporan keuangan. Sekarang mari kita masuk ke laporan keuangan terbaru BTEK, yaitu Data Trailing 12 Months atau TTM. A. Laporan laba rugi atau Income Statement. Pendapatan atau revenue 476 miliar rupiah. Laba kotor atau gross profit minus 64 miliar rupiah. EBITDA minus 39 miliar rupiah. Laba bersih atau net income minus 735 miliar rupiah. Dari data ini, kita bisa langsung melihat bahwa BTEK sedang merugi cukup besar, terutama karena beban biaya yang jauh lebih tinggi daripada pendapatannya. Hal yang menarik, walau revenue mencapai hampir setengah triliun, laba bersih justru negatif 735 miliar. Yang berarti perusahaan mengalami kerugian bersih yang sangat signifikan. B. Neraca keuangan. Mari kita lihat posisi aset dan kewajiban. Cash 33 miliar, total aset 3,803 triliun, total liabilitas 3,393 triliun, ekuitas 410 miliar. Utang jangka panjang 2,356 triliun. Utang jangka pendek 0, total utang 2,356 triliun. Net debt 2,323 triliun. Dari sini kita bisa melihat bahwa utang jangka panjang sangat mendominasi dengan rasio utang terhadap ekuitas yang sangat tinggi. Ini menunjukkan risiko keuangan yang besar karena perusahaan memiliki beban kewajiban yang jauh lebih tinggi daripada modalnya sendiri. C. Arus kas atau cash flow statement. Arus kas dari operasional minus 17 miliar, arus kas dari investasi minus 8 miliar, arus kas dari pendanaan 2 miliar rupiah. Free cash flow minus 25 miliar rupiah. Artinya, BTEK bila menghasilkan kas dari kegiatan operasional, bahkan masih harus mengandalkan sumber pendanaan eksternal untuk bertahan. Profitabilitas. Sekarang mari kita lihat tingkat profitabilitas perusahaan. Gross profit margin minus 416,42%. Operating profit margin minus 562,12%.
Net profit margin minus 431,44%. Angka ini sangat buruk dan menunjukkan bahwa biaya produksi dan operasional jauh melampaui pendapatan. Setiap Rp1 yang dihasilkan dari penjualan, perusahaan justru kehilangan lebih dari Rp4. Pertumbuhan pendapatan year on year minus 92,58%. Pertumbuhan laba kotor year on year minus 594,24%. Pertumbuhan laba bersih year on year 14,42%. Pendapatan anjlok hampir 93% dibanding tahun sebelumnya. Namun menariknya, laba bersih meningkat 14,42%, tapi tetap berada di zona negatif. Artinya kerugian sedikit berkurang dibanding periode sebelumnya. Valuasi saham. Dengan market cap sebesar 740 miliar dan enterprise value mencapai 3,03 triliun, kita bisa melihat bahwa beban utang menjadi faktor utama yang membebani valuasi perusahaan. Beberapa rasio penting, price to book value 1,80, sedikit di atas nilai buku, price to sales 1,56, masih relatif moderat, current PE ratio TTM minus 1,01 karena perusahaan rugi, earning yield minus 99,24%, tidak menarik bagi investor income. EV per EBITDA minus 78,34%, menunjukkan valuasi yang sangat mahal relatif terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Dari sini saham BTEK terlihat overvalue jika dibandingkan dengan kinerjanya yang merugi. Solvabilitas dan risiko keuangan. Mari kita lihat rasio solvabilitas untuk menilai kekuatan finansial perusahaan. Current ratio 4,67, tergolong sehat untuk kewajiban jangka pendek. Debt to equity ratio 5,74 sangat tinggi, menandakan ketergantungan besar pada utang. Total liabilities to equity 8,27, utang 8 kali lipat lebih besar dari modal. Altman Z-Score modified minus 1,38, tinggi risiko kebangkrutan. Interest coverage ratio minus 39,43, tidak mampu menutupi beban bunga. Kesimpulannya, BTEK berada di posisi keuangan yang sangat berisiko, dengan utang yang besar dan kemampuan bayar bunga yang sangat rendah. Efektivitas manajemen, ROA, minus 19,32%, perusahaan kehilangan hampir 20% dari asetnya setiap tahun. ROE, minus 180,90%, kerugian besar dibandingkan modal sendiri. ROCE, minus 3,21%, aset turnover 0,12%, aset kurang produktif dalam menghasilkan pendapatan. Ini menunjukkan manajemen belum mampu mengelola aset dan modal dengan efektif, sehingga investor harus berhati-hati. Analisis singkat saham. Melihat data di atas, berikut ringkasan kondisi BTEK. Kelebihan, memiliki bisnis berbasis bioteknologi yang unik dan jarang di bursa. Aset besar mencapai 3,8 triliun, free float yang tinggi, sehingga liquid untuk perdagangan harian. Kekurangan, kinerja keuangan negatif di semua lini. Utang besar dengan resiko gagal bayar tinggi. Margin laba negatif ekstrim, pertumbuhan pendapatan sangat buruk, minus 92%, rasio solvabilitas dan Altman Z-Score menunjukkan potensi masalah serius. Saham BTEK lebih cocok untuk investor spekulatif jangka pendek, bukan untuk investasi jangka panjang berbasis fundamental. Kesimpulan, sebagai penutup mari kita rangkum. 1. BTEK adalah perusahaan di sektor bioteknologi dan kehutanan yang dengan bisnis yang menarik di atas kertas. Namun kinerja keuangannya sangat buruk. 2. Utang yang besar dan kerugian yang terus-menerus menjadi risiko utama. 3. Valuasi saham saat ini terlihat tidak menarik jika melihat performa keuangannya. 4. Saham ini memiliki potensi untuk bergerak karena faktor sentimen dan spekulasi, tapi sangat berisiko bagi investor yang tidak siap dengan volatilitas tinggi. Bagi teman-teman investor, pastikan untuk menganalisis lebih dalam dan mempertimbangkan manajemen risiko sebelum memutuskan berinvestasi di BTEK. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisis fundamental lainnya.